Sobat Tampan, bertemu lagi dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Babang Tampan yang tampan aduhai cihuy di rebahan television. Jadi gimana? Udah mandi belum? Film bergenre komedi satir kali ini akan sangat seru dan membuat gigi kalian kering. Dimana seorang diktator yang telah memimpin Republik Wadiyah selama bertahun-tahun dikenal sebagai pemimpin diktator yang anti barat dan mengelilingi dirinya dengan pengawal wanita. Oke, langsung saja tanpa banyak bacot. Ini dia, The Dictator. Film dimulai dengan memperlihatkan ketegangan yang semakin meningkat antara masyarakat dunia dan negara yang berada di Afrika Utara, yaitu Wadiyah, sebuah negara yang dipimpin oleh diktator bernama Laksamana Jenderal Aladin yang lahir pada tahun 1973 dengan jenggot dan jem-jem aduhai cihuy. Aladin merupakan anak tunggal dari seorang kolonel diktator yang sangat kejam dan bengis, terlihat di mana dia menembak seorang badut yang dianggapnya tidak lucu. Dan saat Aladin memimpin negara Wadiyah, dia memiliki 30 penjaga wanita yang masih perawan. Berkuasa sedari umur 7 tahun membuatnya menjadi seorang yang paling berbahaya di dunia. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, dia bisa berbuat apa saja. Terlihat saat ketika Aladin menyelenggarakan olimpiade yang dibuatnya sendiri. Dan karena kekuasaan yang dimilikinya, hanya dia sendiri yang bisa menang dan mendapatkan medali emas. Aladin juga merubah lebih dari 300 kata di kamus Wadiyah menjadi Aladin, termasuk kata positif dan juga negatif yang membuat kekacauan massal. You are HIV Aladdin. Berpindah di sebuah gurun terlihat istana Aladin dengan taman yang bergambar wajahnya. Aladin berpidato di depan jutaan rakyat Wadiyah bahwa dia memiliki senjata uranium pemusnah massal yang hanya digunakan untuk penelitian medis dan untuk tujuan kedamaian. Padahal sebenarnya mah tidak. Di sebuah tempat terlihat Aladin yang sedang mengunjungi tempat riset senjata nuklir miliknya, dan kita diperkenalkan dengan pamannya bernama Tamir yang selalu mendampinginya dan memberi salam hormat dengan mencium kweteknya. Dan ketika Aladin mengecek progres nuklirnya, ternyata para ilmuwan di sana membuat nuklir dengan ukuran kecil dan tidak menakutkan. Dengan kesal, Aladin pun mencari kepala ilmuannya bernama Nadal. Akan tetapi kepala ilmuwan itu ternyata sudah dieksekusinya 2 tahun lalu karena berdebat tentang bentuk nuklir yang bulat pada bagian ujungnya. Padahal itu sudah sesuai standar. Tetapi Aladin yang sering menonton kartun meminta ujungnya diubah menjadi runcing karena menurutnya jika ujungnya bulat maka nuklir yang dikirimkan akan memantul lagi ke Wadiyah. Nadal pun mencoba menjelaskan, namun Aladin yang tidak suka dilawan malah menyuruh untuk mengeksekusinya dengan gaya khasnya. Kemudian saat kembali ke istananya, saat baru turun dari mobil, salah satu pelayannya menembak Aladin tepat di kepalanya. Tapi ternyata itu adalah Aladin palsu yang memang selalu disiapkan untuk menjadi tumbal karena banyak yang tidak suka dengan kediktatoran Aladin. Lalu Aladin meminta untuk dicarikan orang lagi, dan ketika Aladin meninggalkan ruangan, terlihat Tamir menelpon seseorang dan mengatakan bahwa mereka menembak orang yang salah. Di mana di sini kita mengetahui bahwa rencana pembunuhan Aladin direncanakan oleh pamannya sendiri, yaitu Tamir. Dan saat itu juga Tamir memerintahkan anak buahnya untuk mencari pria yang mirip dengan Aladin dan mendapatkan seorang pengembala kambing yang terlihat tidak waras, yang kita sebut saja dia Samsulin. Setelah itu terlihat Aladin yang sangat berkuasa dan memiliki hormon yang sangat tinggi ini sedang melakukan kuda-kudaan dengan asik bersama seorang wanita, dan juga kita diperlihatkan dengan banyaknya bahkan ribuan orang yang sudah bermain kuda-kudaan dengan si Aladin ini. Wangke emang si Aladin ini ya. Kemudian terlihat berita yang menggambarkan bahwa NATO akan menyerang Wadiyah kecuali Aladin setuju dan mau datang ke PBB untuk klarifikasi terkait nuklir yang dibuatnya. Aladin yang tidak takut itu pun mengumpulkan para jenderalnya dan mengatakan bahwa mereka akan datang ke Amerika. Dan ini adalah bagian yang menurut Babang Tampan keren dan lucu, di mana Aladin menaiki unta yang tidak tahu bagaimana cara dia membawanya dan yang pasti dilindungi oleh 30 penjaga wanitanya. The birthplace of AIDS. America.
Malamnya saat berada di hotel, Aladin yang sedang tidur didatangi oleh seorang yang menyelinap masuk dan menculiknya. Dan ternyata orang itu adalah Clayton yang merupakan kepala keamanan tambahan di Amerika yang bertugas menjaga Aladin. Clayton mengatakan bahwa dia telah dibayar untuk menculik dan menyiksa Aladin dengan sebuah alat dari saku Doraemon. Clayton memotong dan juga membakar jenggot Aladin agar nanti tidak ada yang dapat mengenalinya. Namun saat ingin membakar jenggotnya, Clayton malah terbakar dan Aladin yang melihat itu langsung melarikan diri dari sana. Setelah kabur dari sana, Aladin pun memalak seorang gelandangan di sana dan bergegas ke gedung PBB untuk melakukan pidato. Akan tetapi karena jenggot andalannya sudah tidak ada, polisi menganggap bahwa Aladin hanya seorang masyarakat biasa. Sampai akhirnya konvoi mobil datang dan Aladin melihat Tamir yang sedang membawa Samsulin sebagai Aladin palsu. Aladin pun sadar bahwa ini adalah rencana Tamir yang telah mengkhianatinya. Lalu terlihat pidato di PBB akhirnya dimulai, di mana terlihat banyak petinggi negara yang hadir dan diliput oleh media. Saat hendak berpidato, Samsulin sebagai Aladin palsu ini malah melewati podium, terjatuh dari panggung dan menumpahkan air seninya ke delegasi Israel. Oh, that's a good one. Kemudian Samsulin pun berbicara dan mengatakan bahwa akan menyusun konstitusi baru yang menyatakan bahwa negara Wadiyah akan menjadi negara demokrasi. Aladin asli yang menyaksikan dari luar langsung berlari dan ingin menerobos masuk, lalu polisi pun langsung menghalanginya dan terjadilah kericuhan. Tetapi untungnya salah satu wanita bernama Zoe datang dan mengajak Aladin pergi dari sana. Saat sedang dalam perjalanan ke tempat Zoe, agar tidak diketahui identitasnya, Aladin mengubah namanya menjadi Alison Burger. Was a press? I thought you were a boy. Sesampainya di tempat Zoe, Aladin yang suka menindas itu menghina kedua karyawan di sana. Dan dengan tegas Zoe mengatakan jika Aladin tidak boleh berucap seperti itu. Namun Aladin yang tidak peduli, dia juga menghina Zoe karena bulu kueteknya yang terlalu lebat dan pergi dari sana. Malam harinya Aladin berusaha kembali ke hotelnya, tetapi malah diusir oleh polisi. Secara tidak sengaja Aladin melihat Nadal yang sedang bekerja di sebuah toko Apple Store. Aladin pun mengikuti Nadal yang sudah selesai bekerja dan masuk ke sebuah restoran. Dan ternyata restoran itu adalah restoran bagi mereka yang tidak menyukai Aladin. Aladin pun merasa heran melihat semua orang yang dieksekusinya berada di sana, termasuk sapi yang dieksekusinya pun diingat. Emang ada-ada aja nih Aladin motherfucker. Tak lama kemudian seseorang menanyakan namanya, dan karena Aladin mengada-ngada namanya, dia pun hampir ketahuan dan ingin dibunuh. Untungnya ada Nadal yang datang dan berpura-pura mengakui Aladin sebagai sepupunya. This is my cousin. I see you have all met him. He's very simple and backwards. I'm sorry. Aladin yang heran pun menanyakan kepada Nadal kenapa ia bisa berada di sini. Lalu Nadal pun menjelaskan bahwa semua orang yang pernah dieksekusi Aladin sebenarnya tidak benar-benar dieksekusi, melainkan mereka membuat perkumpulan Wadiyah kecil di New York. Kemudian Aladin meminta bantuan kepada Nadal untuk membantunya merebut kembali kekuasaannya. Lalu mereka pun membuat kesepakatan. Nadal mau membantu Aladin dengan syarat dia harus dikembalikan dan menjadi kepala riset nuklir, dan bentuk ujung roketnya sesuai dengan keinginan Nadal, yaitu berbentuk bulat, bukan runcing, dan dengan terpaksa akhirnya Aladin pun menyetujuinya. Scene berpindah dan memperlihatkan konversi pers di mana Tamir yang sedang berbicara tentang konstitusi baru yang dalam 3 hari lagi akan ditandatangani. Di luar gedung terlihat Aladin dan Nadal yang sedang mencari celah agar bisa masuk, dan kemudian Aladin melihat Zoe yang bisa keluar masuk karena dipercayakan untuk menyediakan makanan. Melihat itu Nadal pun menyuruh Aladin untuk bekerja untuk Zoe agar bisa masuk dan menggagalkan rencana Tamir untuk merubah Wadiyah. Aladin pun kembali ke tempat Zoe dan meminta maaf kepada Zoe karena telah menghinanya dan kedua karyawannya. Lalu Aladin juga menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan Zoe waktu itu. Kemudian Aladin pun mulai bekerja dengan menjadi kasir, membersihkan tempat toilet, dan membuang sampah, dan Clean up on aisle 4.
Kemudian Aladin mendapatkan pesan dari Nadal yang menemukan jalan untuk masuk ke dalam gedung. Mereka berencana untuk mencari titik lemah gedung dari atas. Aladin dan Nadal pun berpura-pura menjadi wisatawan yang akan menjalani tur dengan helikopter sehingga mereka bisa melihat keadaan gedung dari atas. Di sana juga ada dua wisatawan lainnya. Nadal dan Aladin berbicara menggunakan bahasa Wadiyah. Mereka membahas tentang mobil favorit Aladin, Empire State, dan juga patung Liberty. Tetapi karena mereka menyebutkan angka 911 dan suara ledakan dan penyangga punggung yang mirip rompi bom bunuh diri. Karena salah paham, kedua wisatawan itu pun berteriak ketakutan dan melaporkan mereka ke polisi yang membuat mereka ditahan. Beruntungnya lagi di sini Aladin diselamatkan oleh Zoe. Zoe memarahi polisi itu karena telah menangkap orang yang salah, dan karena melihat hal itu Aladin pun mulai menyukai Zoe. Lalu mereka pun pergi dan meninggalkan Nadal yang masih ditahan di sana. Berita penangkapan mereka itu pun disiarkan di media dan dilihat oleh Tamir yang mengira Aladin telah almarhum. Tamir pun memerintahkan Etra si pepaya jumbo untuk membunuh Aladin. Sebagai rasa terima kasih, Aladin pun memberikan hadiah kepada Zoe dengan mempersilahkan Zoe untuk mengendarai kuda lumpingnya. Zoe yang terkejut pun menolaknya dan menyarankan Aladin untuk melakukannya sendirian. Ya, kalian tahu kan apa yang maksudnya? Dan karena Aladin tidak tahu caranya untuk melakukan sendiri, Zoe pun mengajari Aladin tutorialnya dari luar kamar. Awalnya Aladin menganggap itu adalah hal yang konyol. Namun ketika dia mencobanya, betapa terkejutnya Aladin rasakan sensasinya, dan saking bahagianya dia melayang-layang seperti burung di angkasa. Setelah itu Aladin dengan sumringah memberitahu kepada semua orang kalau dia telah selesai melayang-layang. Dasar goblek si Aladin. Kemudian saat malam hari, Aladin yang menginap di tempat Zoe menelpon Nadal dan memberitahu kejadian langka yang baru didapatkannya. Lalu terdengar suara dari dalam toko yang membuat Aladin bangun dan memeriksanya. Dan ternyata itu adalah Etra si pepaya jumbo yang datang dan langsung menyerangnya menggunakan pepaya jumbonya. Aladin dibuat tak berdaya oleh Etra dengan pepaya jumbonya, sampai akhirnya Aladin bisa mengembalikan keadaan, dan Petra pun almarhumah dengan cara yang tidak estetik. Keesokan harinya, Zoe yang datang mendapati tokonya yang sudah berantakan, dan pemilik hotel yang melihat itu sontak langsung membatalkan kontrak makanan dengan Zoe. Karena merasa bersalah, Aladin berjanji akan mengembalikan nama baik toko Zoe dengan caranya. Lalu Aladin pun mengambil alih kepemimpinan toko dan menyebarkan berita hoax kepada CEO Green World, bahkan sampai menculik keluarga penilai kelayakan toko agar bisa mendapatkan akreditas kelayakan yang bagus. Dalam waktu singkat, toko Zoe akhirnya bisa ramai kembali dan Zoe pun berterima kasih kepada Aladin. Kemudian Aladin mendapat kabar dari Nadal bahwa dia telah mendapatkan jenggot palsu. Tetapi Aladin yang sinting meminta jenggot asli yang berasal dari orang terkenal. Karena hal itu dengan sintingnya mereka akan mencuri jenggot seorang raja narkoboy yang sudah almarhum yang ada di iklan koran. Mereka pun lantas pergi dan masuk menyamar sebagai orang yang ingin melayat. Saat hendak memotong jenggot itu, mereka didesak oleh orang-orang yang juga ingin melayat. Sampai akhirnya Nadal tidak hanya memotong jenggotnya, tetapi sekalian digotong dengan kepalanya. Memang sangat sinting orang-orang ini ya. Setelah itu, saat sedang berada di toko, Zoe memberi kabar bahwa dia telah mendapatkan kembali kontraknya. Lalu tiba-tiba di dalam toko ada seorang wanita yang mau melahirkan, dan dengan pengetahuan medis yang abal-abal, Aladin pun berusaha membantu wanita itu. Tetapi emang dasar si Aladin masih sempat-sempatnya membuka HP karena ada SMS dari Nadal, dan tanpa sengaja HP itu masuk ke dalam rahim wanita itu. Mana dijawab lagi telepon dari Nadal. Dan bukan hanya itu, Aladin yang meminta bantuan Zoe malah berpegangan tangan di dalam rahim di saat wanita itu sedang panik-paniknya. Alhamdulillahnya bayi itu berhasil selamat. I'm still attached!
Oh, sorry. Saat malam harinya, Aladin dan Zoe bermesraan di atas rooftop di bawah sinar rembulan, di mana Aladin sangat menyukai bulket dari Zoe. Zoe pun mengungkapkan rasa cintanya, dan sebelum hubungan mereka melangkah lebih jauh, Aladin memberitahu identitas aslinya, bahwa dia adalah Laksamana Jenderal Aladin dari Wadiyah. Mendengar hal itu, Zoe pun kecewa dan menyadari bahwa Aladin mendekatinya hanya untuk mendapatkan akses masuk ke dalam hotel. Zoe yang sangat kesal pun mengusir Aladin dan akan membatalkan kontrak itu besok. Aladin yang galau berjalan di tengah kota dan melihat berita warga Wadiyah yang mengutarakan kebenciannya dan menghancurkan patung Aladin. Karena merasa tidak ada yang menyayanginya, Aladin pun berniat bunuh diri. Tetapi untungnya Nadal datang dan mencegat Aladin, lalu menasehatinya dengan mengatakan bahwa dia tidak boleh menyerah karena dia adalah diktator besar yang terakhir. Lantas Aladin pun bersemangat dengan emot api. Dia akan menjadi diktator terhebat yang pernah ada dan membuat iri seluruh pria di dunia. Whoa, what are you doing? Do like a pull-up. Wait, ow! No, I'm not doing don't fall. anything. Just, you know how you do pull-ups? I invented the pull-up. Keesokan harinya terlihat semua orang telah bersiap untuk penandatanganan konstitusi Wadiyah yang akan menjadi negara demokrasi, dan terlihat di atas atap Aladin dengan jenggot dan setelannya telah bersiap untuk menyeberang ke kamar hotel Samsulin, si duplikatnya. Tetapi karena talinya kurang diperhitungkan, Aladin pun terjebak di tengah-tengah. Lalu Nadal menyuruhnya untuk membuang semua barang-barang yang dibawanya agar tubuhnya bisa lebih ringan dan sampai ke jendela kamar Samsulin. Dan tanpa diduga-duga Aladin mengeluarkan 3 buah pisang, batu bata, dan 1 buah yang ditahannya sedari Wadiyah. Namun tiba-tiba kabel pun putus, tetapi untungnya Aladin berhasil sampai walaupun si Emwak sempat melihat rudal rumput Aladin. Sesampainya di kamar Samsulin, Aladin menodongkan pistol dan menyuruhnya pergi sebelum Tamir membunuhnya. Dan setelah itu datang Tamir dan Aladin pun langsung berpura-pura menjadi swinting. Dan di sini Tamir pun tidak menyadari bahwa ini adalah Aladin yang asli. Acara penandatanganan pun dimulai dan seluruh warga Wadiyah sangat antusias dengan era baru yang akan datang, dan juga orang-orang seluruh dunia antusias di depan layar TV mereka. Dan saat Aladin ingin merobek kertas tersebut, Tamir pun menahannya. Lalu Aladin memerintahkan Tamir untuk ditangkap karena sudah mencoba membunuh. Aladin pun kemudian membatalkan lalu merobek kertas konstitusi itu dan menyatakan bahwa Wadiyah akan tetap menjadi negara kediktatoran. Semua orang pun kecewa termasuk Zoe yang baru saja sampai di ruangan itu. Kemudian Aladin menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Demokrasi baginya adalah hal yang buruk dan dia tidak menyukainya sampai akhirnya dia melihat Zoe yang saat itu sedang sedih dan malah mengungkapkan indahnya demokrasi di balik banyak ketidaksempurnaannya, dan karena itulah Aladin menginginkan demokrasi yang sebenarnya untuk Wadiyah. A real constitution and real elections in Wadiyah. That is why I call for real democracy. Sontak seluruh masyarakat langsung bersorak bahagia, kecuali Nadal yang kecewa dengan keputusan Aladin. Dan saat itu juga Aladin ingin menjadikan Zoe sebagai istrinya. Namun Tamir yang tidak senang dengan Aladin mencoba untuk membunuhnya. Dan ternyata muncul Samsulin yang berhasil melindungi Aladin dengan menahan tembakan dari Tamir. You are alive? Of course, it is my job to be shot in the head. Semua pun berakhir dengan damai dan Aladin akan membawa Zoe pulang ke Wadiyah. 1 tahun berlalu, terlihat untuk pertama kalinya pemilu diadakan di Wadiyah dan Aladin memenangkan pemilu dengan sangat mutlak meskipun dengan cara seperti ini. Emang si belaguk Aladin masih tetap sama aja deh. Lalu Aladin pun terpilih sebagai pemimpin Wadiyah dengan voting 98,8% dan akhirnya menikahi Zoe. Namun ketika sudah resmi menjadi suami istri, tiba-tiba Zoe menginjak gelas yang merupakan tradisi bangsanya karena ternyata Zoe adalah seorang Yahudi. Mendengar hal itu, Aladin hanya bisa tersenyum-senyum bingung. Dan seperti biasa, dia memberi kode khasnya kepada bawahannya untuk mengeksekusi Zoe. Setelah itu, terlihat proyek nuklir pun dilanjutkan dan kabar baiknya datang bahwa Zoe telah mengandung anak Aladin. Tetapi Aladin motherfucker ini malah bertanya, apakah Zoe mau anak laki-laki atau aborsi? Film pun tamat.
Emang film yang sangat dark sangat ya Sobat Tampan. Jadi menurut kalian gimana? Udah basah giginya? Oke, saya Babang Tampan yang tampan aduhai cihuy pamit undur mulut. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Tampan ini agar Babang Tampan semakin semangat. Oke?